Ya, terima kasih banyak Tribun News atas kesempatannya saat pandemik ini masih aktif, malah semakin aktif ya di depan masyarakat supaya sosialisasi, update terbaru, terkini benar-benar bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di berbagai daerah yang memang Tribun News eksis. Kami sendiri di PT Penn Brothers Tbk, kita memang sudah listed sejak tahun 1990. Company kita ini berdiri tahun 1980. Nah, memang saya masuk di Penn Brothers sebagai direktur keuangan awalnya di tahun 1997. Waktu itu Penn Brothers masih kecil, kita jumlah pekerja juga cuma 3.000 pekerja. Saat ini dengan adanya 25 pabrik, terdiri dari beberapa lokasi ya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, khususnya di daerah Tangerang, headquarters kita ini, kita memang eksis untuk kegiatan primary-nya adalah garment export, performance wear maupun outerwear, juga untuk lifestyle. Tapi memang kita dari dulu fokus tekanannya lebih ke arah ekspor. Persisnya kita adalah largest garment eksportir di Indonesia dan khususnya sebagai perusahaan TBK kita cukup eksis juga di Asia Tenggara maupun juga di Asia. Karena memang spesialisasi kita ini terhadap global brand jelas dari sisi social, technical maupun environment compliance. Kita pun seluruh pabrik kita diaudit dan rata-rata adalah ISO 9001. Juga kita punya SAS untuk beberapa pabrik-pabrik kita yang ada hubungannya dengan environment. Fokus kita memang saat ini selain memang untuk garment export, kita memang beberapa minggu ini bermula sebenarnya dari kebutuhan masker yang kita mau berikan kepada seluruh pekerja kita, washable masker. Dan kemudian waktu itu dari PMI pun minta support dari sisi masker. Sumbangan masker melalui Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Penn Brothers menyumbang stitchingnya kita 100.000 masker. Nah ini sudah kita deliver. Nah waktu itu terus ada pemikiran teman-teman yang lain juga menyampaikan, kalau kamu juga protokol COVID-nya pakai masker untuk seluruh pekerja, bagaimana kalau kita juga ngikut? Jadi ada order-order dari teman-teman company ya B2B. Lama-lama dari retail kita pun juga meminta adanya washable masker sebagai item baru mereka, items yang untuk dijual komersial. Akhirnya kita buat suatu divisi khusus untuk masker. Ya, washable masker ini kita kira-kira think tank-nya dari 6 minggu yang lalu ya, persisnya dari awal Maret. Memang waktu itu WHO atau CDC belum mewajibkan, pemerintah Indonesia juga belum mewajibkan, tapi pemikiran kita adalah lebih aman untuk pekerja kita juga menghindari antara yang sakit ataupun yang tidak sakit juga memakai washable cloth mask kita. Ya ini reusable karena bisa dipakai. Nah pemikiran kita juga nantinya di bulan Mei kita akan bagi lagi kepada seluruh pekerja kita dan keluarganya juga sama masing-masing 2 karena pemikiran kita juga kita perlu protect bukan hanya pekerja kita tapi juga keluarganya. Memang kalau di rumah mungkin nggak perlu memakai atau yang memakai hanya yang kurang enak badan, tapi untuk di luar khususnya itu kan sudah menjadi suatu kewajiban untuk kita semua memakai. Jadi praktis-praktis yang social distance, praktis mengenai gaya hidup sehat ini kita tekankan bukan hanya di dalam pabrik kita, di dalam lingkungan office kita juga akan tekankan bagi seluruh keluarga pekerja kita. Supaya kenapa? Supaya kalau semua bisa social disiplin, semua juga bisa sehat secara disiplin, diharapkan kan kurve pandemik COVID-19 ini juga bisa flat dan akhirnya menurun. Dan kita secara kecil dan mikro bisa membantu pemerintah, Penn Brothers ingin bisa membantu pemerintah supaya kita juga membuat kurve ini secepatnya flat dan turun. Ya. Tadi saya sudah sampaikan jumlah pekerja kita sekarang ada 38.000 menuju ke 40.000 karena kebetulan karena kita produksi masker dan APD ini kita mau nggak mau kita juga menambah shift karena shift kita juga supaya social distance kan kita ada shift sejak 1 Maret. Tapi karena kita diminta 4 minggu yang lalu untuk membuat APD dan APD kita rata-rata juga udah sertifikasi, itu kita memang
akhirnya malah menambah orang di beberapa shift yang kita rasa perlu ditambah dengan memperhatikan social distance di dalam pabrik. Jadi memang ini kita juga bagian dari humanity-nya Penn Brothers untuk bisa memastikan bukan hanya kita bisa ahli di ekspor, tapi kita juga bisa sumbangsi pada saat rakyat atau negara membutuhkan eksistensinya Penn Brothers dalam hal APD maupun washable mask. Kita juga bisa memberikan sumbangsi yang terbaik dalam bentuk produksi kita secara kualitatif dan secara kuantitatif, nyata. Ya, dan delivery terhadap 10 juta washable masker itu sudah dilakukan bertahap sampai dengan akhir April ini selesai. Dan kita sudah menuju kepada target yang kedua yaitu 100 juta masker. Bahan bakunya sudah kita juga bertahap masuk ke dalam seluruh pabrik Penn Brothers yang memang memproduksi washable atau reusable masker cloth ini. Dan kita memang lihat dunia juga banyak memerlukan dari kita. Jadi beberapa brand sudah reach out, beberapa retailer sudah reach out ke kita. Bagaimana kalau Penn Brothers juga membuatnya. Sehingga kita juga sudah menyampaikan ke pemerintah Indonesia, alangkah baiknya kita juga bisa sumbangsi produksi dunia dengan reusable masker ini. Mungkin sementara dengan komposisi misalnya ekspor untuk reusable masker ini 20%, 80%-nya untuk lokal, dan secara bertahap kan kita bisa buat komposisi sehingga kita juga melihat Indonesia adalah yang pertama, tapi negara lain juga kita utamakan dari sisi humanity-nya Indonesia terhadap negara lain. Saya cukup yakin dan optimis dengan dasar itu banyak negara lain juga akan membantu kita, negara kita untuk produk-produk yang kita mungkin tidak bisa memproduksi di dalam negeri, di luar APD, juga di luar cloth mask. Ya, itu yang pemikiran yang logika ya, karena pada saat ini kita perlu bahu-membahu membantu secara Indonesia, tapi kita juga perlu bahu-membahu dengan negara-negara lain, dunia khususnya ASEAN maupun Asia. Itu pandangannya saya pada saat ditanya oleh Kemenperin, pada saat ditanya oleh Menko Equine, pada saat ditanya dari Kemenkeu maupun Kemendak, saya menjawab demikian, bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan eksistensi Indonesia di mata rakyat, di mata negara kita ini, tapi kita juga harus bisa melihat eksistensi kita sebagai global partners-nya dunia. Ya. Baik Ibu, tadi Ibu menyebut masker dan APD, bisa dijelaskan itu masker yang kain atau apa? Kain. Penn Brothers walaupun ya. Pakai ulang ini cuci. Ya, cuci. Ini sebagai contoh, ini adalah washable masker kita yang tipe 3. Ini kebetulan di treat kainnya, ini 3-ply, jadi 2-ply fabrics, di dalamnya ada interlining, jadi kita menyebutnya ini 3-ply. Di dalam ini juga masker ini pada saat kita pakai, fabriknya ini ada antivirus, ada water repellent-nya, sehingga memang 30 kali washable, fungsi antivirusnya ya, fungsi antivirus antibakterinya masih ada. Terus udah gitu water repellent-nya fungsinya 20 kali masih ada juga. Jadi di dalam yang ini, yang warna ini memang untuk antivirus water repellent, tipe yang ketiga. Nah, kita ada juga tipe yang kedua antivirus. Itu 30 kali nanti di wash. Ya, masih bisa ada. Setelah antivirus atau water repellent-nya hilang, apakah masih bisa jadi masker? Tentu saja, menjadi tipe 1. Yaitu masker biasa yang 3-ply, 2-ply fabrics, 1 interlining. Ya, kita pun melihatnya dari sisi ini ada ear loop-nya, tapi juga ada talinya. Kenapa? Supaya multi-use. Kan banyak dari kita sekarang memakai masker bukan hanya untuk 5 menit atau 10 menit atau 1 jam, tapi memakainya harus berjam-jam. Nah, padahal kita semua kan masih bekerja. Seperti saya juga masih bekerja di kantor, masih bekerja di pabrik. Ya, ini seluruh pekerja pabrik kita memakai yang sama ya. Kita tidak ada perbedaan. Nah, jadi kan kita harus nyaman. Nah, untuk kenyamanan kita buat memang ada ear loop dan tali supaya kalau kita nggak pakai seperti ini kita nggak bingung taruh di mana. Kita cukup taruh di sini. Karena kalau digantungin gini kan sakit Pak kalau pakai elastis. Saya pernah soalnya coba pakai elastis sakit sekali di kuping nanti at the end of the day. Kalau ini kan nggak, kita bisa gantungin sini dan aman. Karena kan tentunya tubuh kita kan lebih bersih daripada kita letakkan di permukaan manapun. Ya, jadi kalau
orang-orang kita juga perlu wudhu, sembahyang dan sebagainya, ini juga cuma diginiin, dipakai untuk, jadi nggak hilang gitu loh. Karena kalau hilang kan juga kita bingung, sekarang merupakan kewajiban. Terus kalau jatuh kita juga bingung, ini udah nggak steril. Jadi daripada bingung-bingung, pakai aja neck kita sebagai gantungan. Karena makanya itu ada tali. Dan untuk yang berhijab, ini tinggal ditali, nggak usah di earlobe. Tipe 1, tipe 2, mana yang untuk masyarakat umum, mana yang untuk medis? Oh, ini semua non-medical grade. Kita lagi sekarang, Penbridges lagi think tank, tadi mungkin Bapak sama Ibu menunggu, karena kita lagi think tank untuk membuat tipe masker yang kira-kira bisa dipakai untuk medis, walaupun itu reusable atau wash dari kain. Memang ini dibuatnya karena ide dari kita, oleh kita dan untuk kita, semua supplier kita, semua buyer kita juga sampein bisa nggak Penbridges mendevelop medical grade washable mask atau reusable mask, dan ini kita lagi buat. Kita berharap nanti kita bisa end of May bisa launching, karena kebetulan ini kan harus dites. When it comes to medical grade, kita harus tes. Bukan hanya tes di kainnya sekarang udah lolos level 3. Kita buat konstruksi maskernya karena ini kan harus tertutup supaya celah-celah pori-pori untuk udara masuk itu semuanya tersaring dengan maskernya. Kalau kita mau buat untuk medical grade level 3, memang kita harus memastikan juga di tesnya pun perlu waktu 1 bulan. Begitu kita pass itu, sebenarnya Indonesia jadinya punya Made in Indonesia medical grade. Ya, persembahan dari Penbridges kalau memang kita nanti lolos tes level 3, dan persembahan dari Indonesia khususnya. Ya, kita memang itu. Disebut kalau sudah 30 kali cuci tetap boleh digunakan, berarti baratnya kalau dipakai itu berkendara gitu ya. Ya. Sekedar mencegah debu itu masih aman ya. Ya, kalau ini kan untuk mencegah debu selalu aman, walaupun tanpa antivirus, walaupun tanpa water repellent. Tapi kan sekarang dengan adanya banyak virus di mana-mana, fungsi dari kainnya ini adalah pada saat dia touch ke kainnya itu, virusnya mati. Makanya ini di-treated pakai virus, gitu, Jadi, antivirus. Kelebihannya itu di jenis kainnya sehingga antivirus atau? Di jenis kainnya kita treat. Ditreat dengan chemical friendly, human chemical friendly, yang memang sudah dites bahwa itu bisa membunuh virus tipe tertentu, tapi juga bisa direkomend untuk COVID katanya. Karena COVID itu jenisnya apa, ini pernah dites sampai ke yang jenisnya apa gitu loh. Ini saya rasa jenisnya yang sampai SARS, kan SARS virusnya udah ada lebih dulu, gitu. Ini kita chemical treated. Ya. Itu sekarang sudah mendapat sertifikasi ya, terbukti. Untuk level 3 kita sudah mendapat sertifikasi dari Balai Tes Kemenperin. Ya, Balai Tes Kemenperin yang itu WHO ngakuin kan balai tesnya itu. Jadi kita penetrasi dari sisi ininya sudah ada penetrasi dari sisi cairannya juga sudah dites dan kita pass itu. Nah ini kita sekarang lagi mau tes yang 1 bulan punya yang dalam hal penetrasi virus masuk ke pengguna pada saat dipakai. Ibu terkait harga, begini yang di area apotekan memang murah tapi sekali pakai buang rata-rata begitu. Nah kalau yang di produksi oleh Penbridges, harganya berbeda? Kita variasinya banyak, ya. Kita variasinya banyak. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Nah, tipe 1 ini memang kalau secara bulk B2B itu yang paling murah. Tapi untuk di retailnya sendiri tipe 1 itu kita jual di 50.000 dapat 12. Ya, dapat 12. Kalau yang tipe 2 itu kita jualnya 100.000 dapat 12. Kalau yang tipe 3 yang paling mahal yang antivirus sama water repellent itu secara retailnya 15.000 per masker. Tapi ini bisa dipakai kan 20 kali water repellent atau 30 kali antivirus. Ya, kalau secara ini lebih murah ya. Dan ini nyamannya karena saya sendiri pakai tiap hari. Udah lebih dari 1 bulan saya pakai setiap hari. Dan tidak sakit di kuping, juga saya aman bahwa
saya tuh pakai masker. Jadi misalnya nih habis makan, kita kan mau pakai lagi, tinggal tarik ke atas. Habis minum juga sama. Jadi dipakai sehari tidak langsung cuci ya? Sehari habis itu cuci. Oke. Ya, harus dicuci tiap hari ya. Ini udah kayak kebutuhan Pak sekarang. Ini udah kayak celana dalam sekarang. Jadi udah kayak kaos kaki sama celana dalam. Karena apa tuh namanya, kalau dulu kan kita keluar rumah kan udah jelas kan pakai kaos kaki apa dan sebagainya. Tapi kalau sekarang udah ini kebutuhan, malah ini yang pertama dipegang dulu kalau sebelum kita selesai berpakaian gitu. Ibu tadi menyebut bahwa akan diproduksi 10 juta bahkan dalam Sudah diproduksi, ini lagi distribusi. Dalam negeri. Itu macam-macam, tiga-tiganya ya. Nah, kalau tadi yang disumbangkan 100.000 itu tipe 1. Sorry, kalau saya keliru koreksi, itu disumbangkan sebagai CSR atau kepada PMI memang sebagai CSR, tapi kita melalui Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dan memang kebetulan kita juga disuplai bahannya oleh anggota yang tekstil, kita menjahit dan mengirimkan. Sebagai kontekstual API, Pak, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Nah, kalau 10 juta dijual ya? Kalau yang 10 juta ada yang dijual, tapi kita juga banyak CSR ke daerah-daerah yang surrounding-nya Penn Brothers sendiri. Di Kabupaten Tangerang ini, terus dia gitu Boyolali. Bukan, berbeda. Berarti 10 juta 100.000 lah kan? Nah, kalau Ya. target yang tadi 100 juta untuk kapan? Kita kurang lebih kita usahakan, ini kan ada Mei, Juni, Juli. Jadi per akhir Juli kita udah selesai di 100 juta. Dan ada kemungkinan ditambah lagi ke 300 juta. Itu dalam opsi tadi termasuk untuk ekspor ya? Yes. Betul. Sejauh ini selain dari Indonesia, permintaan dari luar negeri dari mana saja? Banyak. Amerika, Eropa, Jepang, Saudi Arabia, Middle East lah. Kita nggak ngomong Saudi Arabia, Middle East. Terus udah gitu Singapura, India. Tapi kan belum diperbolehkan Pak. Jadinya makanya kita juga anggap itu sebagai inquiry, tapi yang dalam waktu dekat pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk ekspor itu. Malah beberapa kita sudah ada yang di-okein. Kalau masker sebenarnya sudah mulai oke karena ini non-medical ya, ini kan bukan medical grade. Tapi kalau APD memang pemerintah masih membatasi dan saya bisa mengerti. Kita kan prioritasnya coba beresin dulu urusan domestik. Tapi untuk yang non-medical grade seperti ini seharusnya sudah dibolehkan ya. Tadi Pak Luhut menyebut barusan konferensi pers bahkan mengimpor dari Korea 1 juta. Ya, tapi sebenarnya nggak perlu Pak, kita bisa supply. Kita bisa supply Pak. Pasti itu kita bisa supply. Karena kita punya juga udah sertifikasinya sama dengan mereka. Ini boleh kan bahwa sebenarnya ya. Cukup dan bersaing dengan produk luar negeri? Sangat. Boleh dikutip. Pasti boleh. Enggak, ini saya nyampein bukan cuma dikutip. Saya sudah pernah menyatakan kepada beberapa kementerian. Indonesia itu bisa produksi APD yang sampai dengan level 3. Ya. Nggak usah jauh-jauh Pak, yang barusan PES itu semuanya made in Indonesia. Baik fabriknya juga. Ya, yang PES level 3. Ya, medical grade level 3. Ini udah saya kirim ke beberapa menteri minggu lalu. Ya. Nah, masalahnya tinggal berapa sih sebenarnya keterbukaan informasi dari pengguna medical grade APD ini supaya dari pertekstilan Indonesia, dari teman-teman supply chain ini paham dan kita bisa mengelola secara baik. Karena kita juga nggak ingin over capacity, kita jangan nggak kepingin under capacity. Transparansi dari data ini kita semua perlu tahu, ya. Tapi kalau yang Bapak barusan sampaikan, APD Indonesia bisa nggak sih semuanya made in Indonesia? Sangat bisa, ya. Tapi hanya tinggal berapanya. Jadi terpaksa memang sekarang ini selain bahan bakunya kita juga dari Indonesia untuk produk yang sama, kita juga import dari berbagai negara yang lain. Ya Korea, Taiwan, China, ya. Kita mesti import dari berbagai negara lain juga karena supaya jumlahnya cukup. Ya karena ini kan lagi pandemik. Jumlah yang ada mungkin hanya terbatas mungkin untuk saat normal.
Tapi kalau saat yang abnormal seperti sekarang, memang bantuan raw material atau bahan baku itu dibutuhkan. Tapi pembuatannya sendiri, prosesnya sendiri, apakah bisa dilakukan di Indonesia? Sangat bisa. Masker kita ini Pak, bahannya semua made in Indonesia. Dari chipsnya atau dari karena ini bahannya TR. TR itu polirayon, semuanya itu made in Indonesia. Dari chipsnya, dari pulpnya itu semua adalah buatan Indonesia. Ya, sampai dengan ini, ya hanya chemicalnya yang tadi ya saya ngomong antivirus, antibakteri itu memang made in negara lain US. Cuma ini produknya ini sendiri, kalau masker biasa ya, saya nggak ngomong antivirus, water repellent, ini udah made in Indonesia semua nih. Jadi kalau ada orang yang bilang sama saya, kita perlu import nggak? Tidak. Berarti 10 juta tadi made in Indonesia semua? Yes. Kecuali kita cotton ya Pak, kalau ini cotton, andai kata ini cotton, apakah ini perlu kita import? Ya, raw cottonnya, kapas, bukan benangnya. Benang kita tetap bisa produksi di Indonesia. Jadi kan memanfaatkan apa yang ada, alam di kita, TR. Makanya dari awal saya memang ngomongnya TR, garis miring CVC, garis miring TC. Kenapa? Kalau TC sama CVC memang ada komponen kapas, itu kita import. Ya. Tapi kalau TR, all made in Indonesia. Penekanannya, kalau pemerintah butuh segera order tidak perlu impor. Gitu ya. Untuk masker tidak perlu, washable masker, reusable masker. Apalagi nanti kalau kita bisa produksi untuk yang medical grade, ya sudah tidak perlu. Tapi kalau yang APD, apakah kita bisa? Bisa. Masalahnya tinggal quantity. Ya. Tapi kualitasnya tidak kalah. Tidak kalah. Quantity itu perlu untuk melihat keekonomisian ya Bu ya? Bukan. Quantity perlu kita lihat bahwa apakah benar kita bisa supply misalnya sekian juta APD dalam waktu tertentu. Karena kan kapasitas masing-masing pabrik di dalam supply chain-nya APD ini juga ada keterbatasan. Ingat ini bukan kondisi yang normal, kondisi yang pandemik. Kondisi pandemik ini mungkin kebutuhan tadinya cukup misalnya per klinik 2 dokter atau per rumah sakit kecil 2 dokter yang di depan. Ternyata nanti butuhnya 10 dokter, berarti kan kayak 5 kali lipat. Atau perlu shiftnya tiap shift 3 dokter. Sekarang mungkin biasanya misalnya 1 dokter cukup, ini 3 dokter, berarti kan berkali lipat. Ibu tadi yang 10.100.000 baru masker. Kalau APD sekarang yang sudah diproduksi Pan Brothers apa saja? Disposable, yes, hazmat. Jadi kita sudah produksi disposable hazmat, washable hazmat, reusable hazmat kita udah produksi. Ini kita sedang produksi juga sembari jalan shoe cover sama gown protection. Terus udah gitu kita nanti tambah dalemannya pekerja medis yang antibakteri, water repellent. Ini kita juga lagi tes semua, secara kain sudah pas tes. Sementara itu ama cover kepala. Berarti nanti hampir semua kecuali untuk Ya. mata ya, hampir semua. Mata, ya. Yang sudah ready dan sudah mulai Sudah distribusi. Disposable sudah, washable sangat sudah. Washable itu udah dari bulan Maret malahan. Kalau washable atau reusable udah dari bulan Maret. April ini kita mulai udah distribusi disposable hazmat. Dan tadi permintaan dari luar negeri, direct ke Pan Brothers Direct. atau pemerintah? Direct. Cuma karena ini polisi pemerintah kita belum. Ya, ada juga yang melalui Kemenlu. Ya, terus di refer ke kami juga ada. Ada yang melalui kedutaan besar juga di refer ke kami. Tapi dealnya direct. Kapasitasnya besar, Permintaannya besar. permintaannya besar. Besar. Dan continue ya. Dan mereka juga menyampaikan bahwa ini bukan untuk 1 bulan, 2 bulan. Ada yang malah continue mungkin sampai bulan Desember. Ada yang juga sementara 3 bulan ke depan. Banyak macam, banyak buyer, banyak macam. Totalnya sekitar berapa negara ya? Lebih kurang malah saya ngomong sekitar 4 benua. Benua. Kalau negaranya kan macam-macam, kan ada Amerika, Kanada, juga ada India, ada malah juga permintaan balik ke China. Ya, terus Middle East ada beberapa negara. Cuma sementara kita fokus dulu di domestik dan kita akan coba buat sistem bahwa 20% itu kita ekspor, 80% untuk domestik. Nah 20%-nya ini kan kita mesti bagi-bagi juga. Ya Jepang juga ada permintaan gitu. Ibu, terkait
terkait pandemi yang sekarang sedang merebak, sampai data kemarin itu kan sudah 210 negara. Ya. PBB hanya menyebut 193 negara, tapi FIFA menyebut ada 211 negara. Secara bisnis, Ibu melihat kondisi ini, walaupun tadi di perusahaan ketika banyak di luar sudah 1,6 juta yang PHK, tetapi perusahaan Ibu malah nambah karyawan ya kan. Tapi secara umum Ibu bagaimana melihat ini kondisi anomali? Sebenarnya begini, kita perlu semua menyadari bahwa COVID-19 ini cara pencegahannya adalah dengan melakukan disiplin ilmu kita semua dari sisi personal hygienic, dari sisi juga social distance, dari sisi menjaga diri. Karena diri kalau kita jaga, kesempatan COVID-19 ini berhenti di diri kita itu 95%. Ya, 5%-nya selalu ada faktor kan ketidaktahuan diri kita pada saat kita ini eksis ya. Tapi kalau kita semua ini melakukan personal hygiene yang sesuai dengan pedoman-pedoman yang sudah disampaikan oleh pemerintah, oleh WHO, dan juga didengung-dengungkan oleh sosial media yang mengenai mencuci tangan setiap kali kita sebelum makan, setelah makan, melakukan pegang-pegang kita batasin, pegang mata, pegang hidung ya. Terus udah gitu juga social distance, jarak satu sama lain. Saya rasa PSBB itu hanya sebatas social distance, nggak perlu sampai ada lockdown. Karena lockdown ini menurut saya lebih mengerikan daripada COVID-19. Ya, lockdown ini akibatnya kan adalah ekonomi kita akan terpuruk karena keterbatasan dari flow of fund atau arus kas arus ekonomi yang harusnya berjalan normal jadinya terbatas. Dan ini makin terbatas. Kedua, dengan adanya PSBB yang dijalankan ini yang membuat saya sedih adalah mal-mal juga banyak yang tidak beroperasi. Otomatis kan tenaga kerja yang bekerja di mal itu, baik pemilik mal maupun pemilik toko kan jadinya terpaksa harus dirumahkan. Lah wong yang tempat lokasi bekerjanya ditutup ya otomatis kan harus dirumahkan. Nah, itu efeknya menurut saya jelek sekali. Ya, memang saya juga tidak menutup mata bahwa ya ini kan supaya curve-nya menurun, betul. Tapi setelah ini berapa lama itu perlu kita ukur juga. Ya, kalau andai kata nih tidak menurun, ya, apakah kita akan selama-lamanya begini? Ya, misalnya tidak menurun terus kita tidak. Saya rasa ini perlu ada suatu solusi yang benar-benar kita impose secara ketat dan tepat kepada semua warga negara Indonesia bahwa kalau kita mau ini dibuka lockdown-nya ya untuk yang non strategis pun perlu kita semua jaga diri masing-masing. Kita nggak usah pikirin tetangga, kita nggak usah pikirin orang lain, tapi kita pikirin diri kita sendiri. Sehingga efek titik nilai rusak susu sebegelangan, nilainya tuh nggak ada. Sehingga susunya itu tetap bisa murni. Nah ini semua kan tergantung kepada disiplin ilmu, disiplin social distance dari kita, disiplin higienis dari kita. Kata-katanya adalah D, D, dan D untuk melawan COVID-19. Disiplin, disiplin, dan disiplin. Ya nggak bisa cuma hanya dengan dipenalti. Ya dipenalti dia udah melakukan kan orang lain juga kena. Penyebarannya 1 jadi 10, 10 jadi 100. Itu kan berarti egoistis dari kita semua itu perlu dijaga. Jagalah diri kita masing-masing. Jaga kedisiplinan kita masing-masing akan higienis. Supaya kita juga menjaga ekonomi kota, ekonomi kabupaten, provinsi maupun seluruh Indonesia ini. Ya. Prediksi Ibu sebagai praktisi yang tentu mengolah data berdasarkan kebijakan berdasarkan data-data yang valid. Kira-kira seberapa buruk ekonomi ke depan, katakanlah tahun ini dibandingkan sebelum apa? Kalau saya melihat, kalau negara kita ini bisa percepat social disiplinnya, rakyat Indonesia bisa sadar akan social disiplin secara cepat,
Saya sih masih optimis kita bisa growth-nya flat. Jadi sama dengan tahun lalu. 5%. Enggak, ya growth-nya flat. Jadi kita nggak growth. Ya, jadi sama, nol. Tapi semakin ini lama, ya misalnya lepas dari Juni lah, Juli onwards, itu udah pasti minus. Kalau kita ngomong GDP nasional ya udah pasti minus. Kenapa? Karena begitu arus kas atau gross revenue dari Indonesia ini, dari swasta atau dari yang di lapangan itu berkurang, udah pasti kan mempengaruhi GDP negara. Ya, kita perlu perputaran ekonomi ini berputar secara normal untuk kita kembali ke titik normal. Ya, itu satu. Tapi untuk Penn Brothers sendiri, saya masih berharap dengan kita eksis untuk kualitas, kuantitas, dan komitmen, bukan hanya kepada garment ekspor kita juga dengan para brand, tapi juga dengan diversifikasi kita, penambahan items masker kita sendiri, mask on maupun APD kita, saya cukup yakin bahwa growth kita bukan hanya flat tapi more than that. Jadi sesuai dengan apa yang kita forecast sebelumnya, yaitu kenaikan sekitar 10-15%. Tapi itu diperlukan disiplin ilmu dari seluruh Penn Brothers untuk memastikan bahwa izin operasional kita untuk bekerja di lapangan maupun di office itu benar-benar harus dijaga oleh semua Penn Brothers supaya kita tetap bisa beroperasi secara lancar. Ya. Yang Ibu sebut sebagai social distance ini penerapannya. Social distance tentunya kalau di dalam Penn Brothers itu pada saat kita masuk di dalam ini, ya ini kepada individu kita dulu ya di dalam Penn Brothers, perlu ada jarak. Kalau dulu kan berjejal-jejal, kalau sekarang kita patternin, ya tidak boleh lebih dekat daripada 6 feet, ya itu kira-kira 1, ya. Nah terus udah gitu makan pun kita shift, ya karena kita ya di kantin atau di kita shift, karena kita nggak ingin mereka berjejal-jejal keluar masuknya masing-masing pabrik. Terus udah gitu kita juga ingin mereka juga waktu bekerja semuanya menggunakan masker. Waktu masuk pun semua dicek suhunya. Terus udah gitu masing-masing juga sebelum dan sesudah ke kamar mandi harus cuci tangan. Ya itu is a must. Mau masuk ke dalam lingkungan pabrik pun harus cuci tangan. Ya jadi kita sifatnya lebih bersifat sterilisasi masing-masing individu di dalam Penn Brothers pada saat mereka masuk ke lingkungan Penn Brothers. Terus yang kedua, kita memang sementara ada pembatasan untuk tamu-tamu yang masuk, mereka semua harus rata-rata mengisi buku tamu yang sifatnya lebih komprehensif, lebih ke arah personal health-nya mereka dan sebagainya, kapan terakhir masuk ke Penn Brothers dan sebagainya. Terus sebelumnya kemana dan sebagainya ya. Ya pasti Mas, itu mohon maaf itu kalau nggak diisi kita menyalahin protokol kita sendiri dan kita kan nggak cuma hanya coba-coba, kita memang semuanya harus dilakukan protokol untuk menjaga masing-masing dari kita. Terus yang lebih penting lagi adalah kita memastikan bahwa kalau ada suspek, kalau ada ODP, kalau ada OTG, itu kita memastikan mereka tidak boleh masuk dan mereka work from home. Ya, itu hal-hal yang itu kita disiplin sekali. Malah kalau masker ini sudah sampai kalau di dalam lingkungan pabrik mereka tidak pakai, ya kita udah keluar surat peringatan 1, 2, dan 3 karena ini untuk kepentingan bersama kan. Kalau kamu sampai sakit, kamu menularkan yang lain, pabrik ini nanti seluruhnya sakit, kita terpaksa berhenti. Siapa yang mau memberi gaji? Siapa yang mau memberi benefit-benefit? Kita kan menjaga perasaan dan menjaga kesehatan semua orang itu untuk tujuan yang nyata. Yaitu balik-baliknya juga ke masing-masing individu di pabrik ini. Mengelola 38.000 orang tentu tidak mudah. Ya. Apakah dari semua ini, semua masih kita berdoa, semua sehat, tapi sejauh ini nggak ada yang ada yang kena Pak, COVID-19 ada yang udah positif 1 tapi di Boyolali kebetulan dan orang office-nya. Itu ada sampai digosipin pimpinannya Penn Brothers yang sakit, saya nggak sakit, Mas bisa lihat sekarang. Cuma
kita melihatnya itu dari sisi begini, dan kita udah declare semuanya ya. Memang sejak Wuhan terjadi, Penbridge sendiri protokolnya diperketat dalam hal tamu sebenarnya waktu itu. Jadi tamu-tamu luar negeri kita minta mereka ngisi. Itu baru yang luar negeri ya, bukan yang lokal. Karena waktu itu kan dideklarnya Indonesia masih oke. Nah, tapi orang-orang yang dari China, dari kunjungan ke China atau kemarin itu pulang kampung ke China karena Chinese New Year dan kembali, kita self-isolation mereka 14 hari. Baru mereka boleh masuk kerja seperti biasa. Ya, jadi self-isolation itu terjadi sudah sebenarnya sejak zaman Wuhan. Nah, kebetulan salah satu dari anggota kita, kebetulan orang Indonesia WNI, dia ada training trip ke Jawa Barat waktu itu. Nah, mungkin kita suspeknya itu kenanya di situ, karena di luar kita kan. Tapi kita begitu dia panas kan nggak boleh masuk memang. Jadi protokol kita soal tidak boleh masuk kalau panas dan sebagainya itu udah diperketat udah dari 2 bulan yang lalu. Jadi memang yang bersangkutan ini begitu panas kita tidak perbolehkan masuk. Seminggu kemudian dia sesak napas masuk ke ICU, masuk ke salah satu rumah sakit di daerah Solo. Dan sejak itu dia dari tanggal 13 Maret sampai kemarin dideklar hasil swabnya 10 April positif. Memang yang bersangkutan juga nggak masuk, sudah nggak masuk. Jadi untuk kita social distance itu bukan hanya dari sisi kenyamanan atau dari sisi cuma intrik-intrik, tapi benar-benar kita lakukan secara nyata. Dan ada sebabnya kenapa hasil swabnya juga baru keluar 10 April, karena swab pertamanya dia hilang. Terus pada saat sebelum dia balik ke rumah beberapa hari sebelumnya dia diswab lagi. Nah sebenarnya yang bersangkutan sudah dalam keadaan sehat mungkin. Nah ini lagi diswab lagi minggu lalu, hasilnya juga belum keluar. Tapi saya yakin akan negatif karena sudah seperti orang normal. Jadi hasil swabnya itu hasil swab pada saat dia di rumah sakit. Tapi baru keluarnya 10 April. Keluarnya dari rumah sakit 28 Maret, PCR-nya hasilnya 10 April. Ketat. Protokolnya kita ketat. Malah yang terakhir bertemu sama dia sebelum 13 Maret semuanya juga udah di rapid COVID test negatif. Ada yang juga di swab juga negatif. Ibu, profit Ibu ini kan berlimpah kaya. Apakah Ibu juga punya passion sebagai desain? Oh enggak, saya bukan desainer, cuma enggak, saya management type. Saya strategis, manajemen, creative thinker, tapi creative thinkernya not that kind of creative thinker seperti desainer kita yang talenta atau desainer dari brand-brand kita yang punya talenta khusus untuk product development itu. Bapak lihat saya berpakaiannya juga nggak modis. Jadi my creativity is different. My creativity is about go beyond challenge. Jadi untuk saya COVID-19 is something that is being challenged untuk kita semua. Dan kalau kita bisa creative thinking, kita bisa keluar dari comfort zone kita. Saya yakin dengan good intention dari kita semua, kita juga masih bisa melihat optimisme yang positif akan adanya pandemic 19. Karena saya beranggapan bahwa pandemic 19 ini adalah peringatan untuk kita semua bahwa kita perlu keluar dari comfort zone. Kita perlu juga memakai apa yang sudah diberikan oleh di atas untuk bisa dipakai secara holistik, untuk keperluan juga untuk memanage dan mengelola dunia dengan baik. Ini merupakan peringatan bagi seluruh dunia sebenarnya bahwa kita semua harus go beyond our own limitation untuk bisa bekerja sama. Dan ini nyata ya dengan bekerja sama yang baik. Ini kan sebenarnya penyakit yang perlu kerjasama semua orang. Perlu kedisiplinan semua orang. Tanpa kedisiplinan dan kerjasama semua orang, flat-nya ini nggak akan curve-nya ini nggak akan flat dan nggak akan turun. Jadi ini memang kita semua dites apakah kita bisa kerjasama. Apakah kita ini rajin, ya disiplin rajin. Apakah kita ini punya humanity, punya hati untuk menjaga diri. Itu semua kita dites. Begitu country yang melakukan itu semua, itu flat curve-nya itu akan tetap flat dan menurun. Kalau saya lihat sedikit CV Ibu mengurusi banyak perusahaan. Totalnya berapa perusahaan yang Ibu dapat?
banyak sih, puluhan. Saya sendiri nggak pernah ngitung, tapi puluhan perusahaan, puluhan ribu pekerja. Tapi memang saya sendiri memang suka bekerja ya. I love what I do. Semua yang saya kerjakan tuh benar-benar merupakan sesuatu yang saya anggap berkah dari yang di atas, bahwa saya bisa memimpin, bisa mengelola perusahaan-perusahaan itu karena tiap kali constantly di challenge untuk bisa go beyond my limitation. Dan untuk saya kalau talenta kita ini diasah terus, 1 bisa jadi 3 bisa jadi 5, dan 5 itu bisa jadi lebih dari 5 karena kita mau beritikat baik, mau juga untuk berpikir melebihi dari apa yang merupakan kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita memang benar-benar cinta Indonesia, kita harus bisa secara Indonesia satu melawan COVID-19. Indonesia one against COVID-19. Dengan begitu, kita lebih cepat dari penyebaran virus. Jangan lupa subscribe ya.